Aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis saja. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta, merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja, dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu, kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi, al yadul ulya khairum al yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didolani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalak. Muhammad gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li tauqid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya ngendikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah lembut. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darah nih wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow jancok kira-kira saja. Enggak jujur saja. Ini masalah ilmu hak gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang enggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu bil mu'minina raufur rahim. Juga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua aku ikut bal-balan satu. Mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warso, ya mukjizat itu yang Nyon Sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Ya, makanya mukjizat Quran mustamirah karena peradaban ini enggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang enggak mukjizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata enggak mandi karena pemakainya kita. Tapi kalau mukjizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi. Angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena. Poin peradaban kena hubungan dengan orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya? Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Itu niknya Quran. Di Warsa itu Quran itu bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa'in ahbabtumuhunna, fa'in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayang kalau ada masalah dan kamu sedang enggak suka, mbok yo mikir hal yang kadang kamu enggak suka itu hikmahnya besar. Jadi Quran tuh membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa'in karihtumuhun. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antu hibbu syai'an padahal wa huwa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu.
Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran. Saya tuh pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang yang minta nasihat saya. Saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh. Wah ini orang munafik semua. Gus. Ketika saya jatuh nggak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu. Bikin batu bata itu. Terus tak bilang malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin, jatuh nggak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu diceritain ini ketawa. Baguslah berarti sawi bawah. Di depan saya tidak berani. Dianggap enteng saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok. Depan saya gak berani. Wibawa saya. Itu saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap enteng saja Pak. Terus diceritain lagi. Oh, ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, bagus lah. Yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu. Gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi. Mau pinjem, mau ngutang gitu. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri. Merengut yang ngamuan. Bagus itu. Nak guya-guya, beong lanang dia pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senamo dakwasa untuk ibu syai'au wa syarrul lakum. Kadang wa asa antakru syai'au wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa. Kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini yang menjadikan Quran itu abadi. Ya, ini sebelum asar tak bacakan tak lagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan itu spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin misalnya, inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Gak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh, mentang-mentang go tongkat ngalor ngidul, pakai akek Sulaiman misalnya, gak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari foto Amit Pak Fajar. Nah, ini mulai itu.